Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya masih terjaga hingga hari ini, dan mudah-mudahan puasanya hari ini berbuah pahala ya. Amin ya robbal alamin. Senang banget kembali lagi Tete Rani hadir di layar handphone kamu semuanya. Dan hari ini Tete pengen berbagi informasi sama teman-teman semuanya yang mungkin dalam waktu dekat mau ke Makassar setelah mungkin kondisinya membaik ya. Terus masih belum tahu banyak nih kira-kira makanan apa aja sih yang ada di Makassar. Nah, pas banget. Hari ini Tete akan berbagi sedikit informasi buat teman-teman semuanya mengenai makanan yang terkenal di Kota Makassar. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tete ini biar Tete makin semangat bikin videonya, makin bagus lagi dan bisa upload tiap hari. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada coto Makassar. Umumnya coto Makassar ini menggunakan daging sapi. Namun ada juga yang menggunakan jeroan daging sapi seperti hati, jantung, limpa, paru, dan lain sebagainya. Nah, coto Makassar ini menggunakan lebih kurang 40 jenis rempah-rempah. Di antaranya ada bawang merah, putih, cabai, jinten, ketumbar, dan lain sebagainya. Nah, biasanya coto Makassar ini itu dimakan dengan ketupat atau juga dengan buras. Buras itu dia tuh dibungkusnya pakai daun pisang. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu buras itu seperti apa tuh, kalau teman-teman tahu lemet yang dibungkus daun pisang, nah lebih kurang tuh bentuk bungkusannya itu sama seperti itu. Lalu biasanya buras, dua buras diikat jadi satu dengan tali. Jadi teman-teman tinggal milih mau makan pakai ketupat atau mau makannya pakai buras. Dan coto Makassar yang terkenal di Kota Makassar ini salah satunya ada di Jalan Nusantara, di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar. Ada juga sih beberapa terkenal yang lainnya, di antaranya itu ada di Jalan Abdul Deng Siruah. Tapi biasanya orang dari luar Sulawesi biasanya taunya sih yang ada di Jalan Nusantara. Yang kedua ada palu basah. Palu basah ini biasanya menggunakan jeroan daging sapi atau kerbau, dan proses memasak palu basah ini hampir sama dengan coto Makassar yang lumayan agak lama. Nah, dahulu palu basah itu menggunakan daging sirloin atau tenderloin yang disajikan untuk disantap keluarga kerajaan, sedangkan jeroannya itu biasanya dimakan atau disantap oleh kelas bawah atau juga oleh anak buah atau abdi dalam dari kerajaan tersebut. Dan biasanya palu basah ini ya biasanya palu basah ini tuh dimakan dengan nasi putih. Jadi kalau coto Makassar itu makan itu pakai ketupat atau buras, nah kalau palu basah ini tuh makannya itu pakai nasi putih. Dan biasanya palu basah ini sebelum dihidangkan ke pembeli itu udah dituangkan palu basahnya itu ke mangkok, lalu diberikan satu butir telur mentah, itu telur ayam. Tapi teman-teman bisa request sih untuk dikasih atau enggak. Awalnya sih Teteh makan palu basah dikasih telur itu takutnya nggak enak, bau amis atau semacamnya ya. Tapi setelah Teteh makan, rasa telurnya itu nggak kerasa banget, karena kan palu basah itu dalam keadaan panas, lalu dimasukkan telur mentahnya, jadi saat diaduk rata telur mentahnya itu udah nggak terlalu terasa sih ya. Dan palu basah yang terkenal di Kota Makassar ini terletak di Jalan Serigala. Jadi dikenal dengan palu basah serigala. Dan biasanya banyak sih ya artis-artis ataupun orang terkenal dari luar kota Sulawesi Selatan, biasanya kalau ke Makassar mereka pasti makannya palu basah yang ada di Jalan Serigala. Dan di palu basah serigala ini kita tuh makan itu nggak bisa santai kayak kita lagi di cafe atau di warkop, karena tempatnya yang terbatas dan juga kan pengunjungnya itu ya lumayan banyak, apalagi kalau jam makan siang. Jadi kalau kita udah kelar makan harus cepat-cepat gantian, karena saat kita makan aja sudah ada orang yang nunggu di belakang kita untuk gantian duduk di tempat kita. So, nggak bisa santai, tapi soal rasa dijamin mantul. Lalu yang ketiga ada sop konro. Sop konro ini merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Nah, biasanya sop konro ini tuh disajikan atau dimakan bersama ketupat atau buras yang udah dipotong-potong dulu. Dan warna kuah yang berwarna coklat kehitaman ini berasal dari buah kluwek yang emang buahnya itu dari sananya udah hitam gitu kan.
Rasa rasa pedas dan cita rasa dari bumbu konro ini tuh berasal dari beberapa jenis bahan-bahan atau bumbu-bumbunya. Di antaranya itu ada ketumbar, keluak sendiri pastinya, terus ada kencur, pala, kayu manis dan lain sebagainya. Dan sop konro ini kita bisa, kalau mau makan konro tuh ada dua jenis ya, bisa sop konronya atau juga bisa konro bakarnya. Jadi konro bakarnya itu dibakar dulu lalu disajikan dengan saus kacang ditambah juga dengan sop konro. Dan teteh tuh sop konronya sendiri ya, dan teteh tuh pernah makan sop konronya atau iga atau konro bakarnya, dan itu sih rasanya enak sih ya. Cuman kalau buat teteh sih kalau yang suka makan yang nggak seret-seret, cocoknya sih sop konronya ya. Dan paling yang buat teteh yang agak kurang enak dari sop konro itu sendiri, karena kan dia pakai iga sapi, jadi ada dagingnya nggak terlalu banyak dan agak kurang kenyang sih ya. Lalu yang keempat ada pisang hijau. Wow, siapa sih yang nggak tahu pisang hijau ya? Enak banget tuh kalau dimakan dalam cuaca panas atau juga ya seperti bulan Ramadan gini pas buka puasa makan pisang hijau tuh. Ya Allah, Masya Allah segernya. Astagfirullah, masih jauh, masih lama buka puasanya ya. Oh my god. Dan pisang hijau ini biasanya tuh menggunakan pisang raja karena kan teksturnya tuh padat dan walaupun matang dia tuh enggak yang lembek banget lah ya. Dan biasanya pisang hijau ini disajikan dengan pastinya es serutnya, lalu sirup sirup merah tuh biasanya tuh di sini tuh menggunakan sirup DHT, sirup khas sini ya. Kalau di Sumatera Utara itu kan ada sirup kurnia. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ini ada namanya sirup DHT dan juga menggunakan bubur santan. Jadi perpaduan rasa dari legitnya pisang hijaunya itu, terus manisnya sirupnya, gurihnya bubur santannya, dan seger es serutnya itu bener-bener buat orang yang buka puasa itu ngerasa Masya Allah nikmat banget itu ya. Lalu yang kelima ada mie titi. Jadi titi itu sebenarnya bukan nama makanan itu, tapi titi merupakan sapaan atau panggilan akrab buat mendiang Angko Chow. Mohon maaf kalau salah ya. Dan Angko Chow ini merupakan ayah dari Freddy Koheng ya. Ini pemilik usaha mie titi yang pertama kali berdiri itu di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo atau biasa dikenal dengan Jalan Irian. Dan titi sendiri dalam bahasa Tionghoa artinya adik laki-laki. Awalnya, mie titi tersebut dibuat oleh Angko Chow yang merupakan warga keturunan Cina yang tinggal di kota Makassar. Lalu lambat laun, beliau itu menurunkan resepnya kepada ketiga anaknya. Dan usaha mie titi mereka itu terkenal sejak tahun 1970-an. Dan mie titi yang terkenal di kota Makassar ini, yakni mie titi mereka yang ada di Jalan Irian juga yang ada di Jalan Boulevard Makassar. Jadi Jalan Boulevard Makassar itu merupakan cabang dari mie titi yang Jalan Irian. Teteh pernah makan yang di Jalan Irian, emang rame. Dan mie titi itu kan dia minim bumbu sih ya, menurut Teteh. Warna kuahnya itu putih kental gitu kan. Dan mie titinya itu kan mie kering mie yang digoreng lalu disiram dengan kuahnya sendiri. Nah, Teteh pernah makan, pertama kali Teteh makan dulu kan Teteh masih nggak terlalu suka makan pedas, jadi Teteh cuma makan mie sama kuahnya doang, nggak pakai sambal, nggak pakai jeruk nipis. Dan ternyata rasanya itu kalau cuma makan mie sama kuahnya itu agak kurang enak, agak enek gitu ya, karena kan nggak terlalu banyak cita rasanya ya. Tapi setelah dipadukan dengan sambalnya, dengan jeruk nipis bagi yang suka jeruk nipis itu, dan kalau kurang asin tinggal tambahin garam tuh rasanya tuh pas, enak banget. Dan aduh, jadi pengen makan mie titi lagi ya. Mungkin ada yang mau traktir Teteh. Yang keenam ada pisang epe. Nah, dalam bahasa Makassar, epe itu artinya jepit. Jadi dalam artian jajanannya, pisang epe adalah pisang yang dibakar yang dijepit hingga pipi. Dan biasanya pisang epe ini menggunakan pisang raja ya, karena kan aromanya khas. Dan biasanya pisang epe ini tuh disajikan dengan kuah originalnya tuh kuah gula merah ya. Tapi lambat laun orang-orang kan makin kreatif, disajikan dengan toppingnya tuh variasinya tuh ada yang pakai keju, ada yang pakai strawberry, ada juga pakai coklat, kacang tanah, dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang kalau nanti jalan-jalan ke Makassar pengen makan pisang epe tuh gampang banget ditemukan. Yang paling banyak dan terkenal itu
ada di sepanjang Pantai Losari. Dan ada juga sih di sekitaran Jalan Lemadu Keleng, nggak jauh dari Pantai Losari. Tapi buat teman-teman yang lebih gampang dicarinya sih, mendingan yang di Pantai Losari itu tinggal milih teman-teman mau penjual pisang epe yang mana ya. Dan soal rasa sih, ya menurut Teteh lumayan ya, karena selama Teteh tinggal ya 10 tahun di Kota Makassar ini, Teteh cuma makan 3 kali makan pisang epe. Bukan karena nggak enak sih ya, tapi emang Teteh agak nggak doyan aja karena dengan kuahnya yang manis itu buat Teteh sih agak enek ya. Tapi buat teman-teman nggak tahu ya, masing-masing selera orang kan beda-beda ya. Yang ketujuh ada sop saudara. Nah, berawal dari Haji Dolahi yang merupakan pelayan dari Haji Zubair, yakni pemilik atau pengusaha sop daging yang cukup terkenal di Kota Makassar di tahun 1950-an. Nah, mereka ini, dua orang ini merupakan warga kampung Sanrangan Pangkep yang mencoba mengadu peruntungan dengan mencoba membuka warung makan. Selama mereka bekerja sama atau berkongsi selama 3 tahun, Haji Dolahi ini mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha warung makannya sendiri di tahun 1957-an. Dan ternyata racikan beliau ini tuh disukain banyak pelanggannya gitu ya. Dan beliau ini pertama kali membuka warung makannya itu di kawasan Karibosi, Makassar. Nama sop saudara sendiri dipilih karena beliau terinspirasi dari nama coto parekate yang biasa digunakan untuk di warung-warung coto Makassar. Jadi parekate itu artinya kan bersaudara atau sesama. Jadi Haji Dolahi ini berharap setiap orang yang datang ke warung makan beliau tersebut tuh, beliau berharap mereka tuh saling merasa bersaudara bersama pemiliknya, pelayannya, atau juga pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, itu dia teman-teman 7 jenis makanan terkenal yang ada di Kota Makassar. Buat teman-teman warga Makassar yang ada referensi makanan terkenal di Kota Makassar, silakan komen di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Teteh sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe biar Teteh makin semangat bikin videonya, makin bagus lagi dan bisa upload tiap hari. Dan buat teman-teman yang hari ini sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Semoga tahan, lancar sampai berbuka puasa nanti. Dan sampai ketemu di video Teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.